Assalamualaikum. How are you today? Baik-baik saja ya kalian kabarnya hari-hari ini. Oke, kita bertemu lagi dengan Ibu. Semangat, semangat, semangat. Nah, sebelum kita akan belajar bahasa Inggris, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Ya, tidak lupa siapkan dulu alat-alat pelajaran yang akan kalian gunakan hari ini ya. Dan sarapan terlebih dahulu supaya nanti di saat kalian mendengarkan materi dari ibu, kalian tidak merasa jenuh dan lelah, dan apalagi malas ya, karena kalian sudah sarapan dan juga pastinya kalian juga harus sudah mandi. Oke nak? Nah, sekarang kita masuk di bahasa Inggris Lesson 1, Like and Dislike, yang part 2. Oke? Perhatikan baik-baik ya nak ya, apa yang akan ibu sampaikan supaya nanti kalian bisa paham dan mudah ya untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, di sini kita akan belajar tentang apa ya hari ini ya. Today we will learn. Oke, kita akan belajar adalah understanding oral and written instruction involving words, phrase, and simple like and dislike sentence with the theme of the kicir-kicir song. Jadi adalah kita belajar hari ini itu memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana. Suka dan tidak suka ya. Bertema lagu kicir-kicir. Oke, di sini kita akan membahas tentang like and dislike ya. Di sini ada they, we, I, you. Nah, tidak ditambahkan s nih kalau di belakang kalimatnya ya. Seperti ini nih, ibu akan coba merangkum dan kalimat kalian bisa mengingatnya nih ya. Kalau misalkan tidak ditambahkan s nih, seperti ini, Dewi, Ayu. Ya, tidak suka minum es, jadi tidak menggunakan es ya. Seperti contoh, I like banana, you dislike coffee. Jadi supaya kalian mudah mengingatnya, di sini kalian bisa menggabungkan dengan menggunakan nama orang ya, supaya kalian ingat, oh ya, Dewi Ayu tidak suka minum es, berarti they, we, I, you, berarti di belakangnya tidak menggunakan s di antara like dan dislike-nya ya. Oke? Dan yang like and dislike, yang he, she, it, itu ditambahkan dengan S. Jadi kalau kalian singkat juga untuk diingat-ingat nih, supaya kalian paham antara yang tadi ibu sebutkan sama yang ini ada perbedaannya ya. Kalau yang ini he, she, it, kalian singkat jadi he, she, it, suka minum es. Jadi menggunakan S ya, huruf S di belakangnya. Contohnya nih, example. He likes iced tea. She dislike steamed peanut. Seperti itu ya, supaya memudahkan kalian untuk menghafalnya ya, perbedaannya ya, antara menggunakan S atau tidak menggunakan S. Oke nak? Next, kita berlanjut tadi yang sudah tadi ibu beri contoh. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya ya, yang menggunakan S atau tidak menggunakan S ya. Di sini ada dislike or dislikes ya. Ada gambar nih,
tidak suka nih ya, mereka tidak suka. Tapi perbedaannya antara menggunakan S dan tidak menggunakan huruf S di belakangnya yang tadi sudah Ibu sampaikan ya nak ya. Nah, di sini ada tulisannya adalah dislike or dislikes. Yang pertama, she dislikes coffee. Itu menggunakan S di belakangnya ya. Terus yang keduanya adalah they dislike coffee. Nah, ada perbedaannya kan nak? Iya, oke. Berlanjut lagi di like or likes. Suka ya, sama-sama suka tapi yang menggunakan huruf S yang di belakangnya ya. Ini contoh-contoh kalimatnya lagi ya. Oke, di sini ada dua kalimat ya yang tidak menggunakan S dan menggunakan huruf S di belakangnya ya. He likes steamed peanut. Oke, ada perbedaannya ya. They like steamed peanut. Nah, jadi untuk yang he dia menggunakan huruf S likes-nya ya. Tapi kalau yang they dia tidak menggunakan S. Jadi they like. Like and dislike. Nah, ini suka dan tidak suka tapi tidak menggunakan huruf S di belakangnya ya. Oke. Seperti contohnya ini adalah they like coffee. We dislike coffee ya. Tidak ada huruf S ya di belakangnya ya. Yang sudah kita bahas nih yang tadi menggunakan huruf S, yang tidak menggunakan huruf S ya. Kalian harus perhatikan, harus bisa membedakan mana yang tadi menggunakan huruf S dan mana yang tidak menggunakan huruf S di belakangnya. Page selanjutnya ini adalah arrange the word into complete sentence. Jadi kalian susun kalimatnya untuk menjadi kalimat yang komplit, yang tepat ya, karena ini kalimatnya diacak ya. Seperti contohnya nih, number 1. Song Juki the kicir-kicir likes. Nah, ini yang tadi nih yang menggunakan huruf S di belakangnya ya. She, he, it. Oke. Juki karena dia laki-laki berarti kata gantinya adalah he. Jadi menggunakan huruf S di belakangnya. Nah, terus kita susun kalimatnya seperti ini. Juki likes the kicir-kicir song. Nah, oke. Berlanjut lagi number 2. The kicir-kicir they song like. Nah, ini juga tadi yang Ayu Dewi yang tidak suka minum es, yang tidak menggunakan huruf S ya. Jadi kalian harus paham ya antara penambahan S di belakang atau yang tidak ya. Nah, ini kalimatnya yang benar yang sudah disusun rapi adalah they like the kicir-kicir song. Oke, nah kalian bisa membedakan ya di belakangnya antara ada S-nya dan tidak ada S-nya. Oke. Ini kita masuk ke interrogative sentence. Ini adalah kalimat tanya. Tuh, they, we, are, you. Atau disingkat dengan Dewi, Ayu. Yang tadi loh, tidak lupa kan? Yang Dewi, Ayu yang tidak minum es. Jadi tidak menggunakan S di belakangnya. Oke. Nah, dan apabila jika pertanyaan dimulai dari do, maka jawabannya juga menggunakan do. Nih, seperti contohnya di samping, oke? Perhatikan ya. Do you like banana? Jawabannya adalah yes, I do. No, I do not. Atau juga no, I don't. Oke, itu tidak menggunakan huruf S. Dan kalimat interrogative sentence yang di bawah ini
ini yang he, she, it, yang kalau disingkat he, she, it suka minum es, berarti menggunakan S, ya, huruf S di belakangnya. Dan sama juga apabila jika pertanyaannya dimulai dari does, maka jawabannya juga menggunakan does. Ya, seperti contohnya juga yang di samping, perhatikan ya, apa yang akan Ibu ucapkan. Does she like coffee? Yes, she does. No, she does not. Atau no, she doesn't. Nah, ada kan perbedaannya kan nak? Yang menggunakan huruf S dan tidak menggunakan huruf S ya. Nah, oke, semoga kalian paham ya nak ya atas penjelasan yang Ibu sampaikan. Nah, dan ternyata kita sudah hampir di ujung materi. Pembahasan yang tadi yang sudah Ibu sampaikan materinya. Jadi supaya kalian mengingat, Ibu akan memberikan tugas kalian dengan merangkum ya. Rangkumlah yang ada di layar ini, di video ini ya, seperti like and dislike, dislike or dislikes, like or likes, interrogative sentence ya, ada dua ya, yang Dewi Ayu dan she, he, it ya. Kalian rangkum, salin di buku bahasa Inggris dengan tulisan yang rapi dan kalau bisa diwarnain biar supaya menarik, jadi kalian tidak bosan untuk membacanya, jadi sehingga kalian akan cepat paham dan hafal ya. Nah, dan akhirnya kita sudah di penghujung materi ya. Let's practice. Tugasnya kalian adalah mengerjakan 3 tugas yang Ibu tugaskan kepada kalian. Yang pertama, make interrogative sentence like and dislike with your family. Jadi kalian membuat kalimat pertanyaan nih, kalimat pertanyaan suka atau tidak suka yang seperti tadi. Do you like banana? Yes, I do. No, I do not. No, I don't. Nah, seperti itu ya percakapan ya, divideokan. Oke? Terus number 2, summarize. Salin ya, yang tadi rangkuman yang Ibu tugaskan untuk kalian disalin di buku tulis ya. Oke, berlanjut number 3. Do the questions on Google Form. Tugasnya adalah kalian kerjakan soal yang ada di Google Form. Kalau sudah jawaban yang benar, kalian salin di buku tulis jawabannya saja ya, tidak menggunakan soal. Contohnya misalkan number 1 jawabannya is B. B itu no, she doesn't. Nah, seperti itu ya. Oke, nak? Finally, kita sudah benar-benar di ujung pertemuan untuk Lesson 1 ya. Seminggu yang lalu Ibu sudah membahas tentang like and dislike juga. Yang ini sekarang juga sama, like and dislike juga. Dan tidak lupa tugasnya kalian kerjakan tepat waktu, mandiri, dikerjakan sendiri. Oke sayang? Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kalian akan ulangan ya untuk Lesson 1. Oke? Wassalamualaikum. Thank you. Dan tidak lupa Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk anak-anak Ibu dan orang tua yang sangat hebat, yang selalu semangat dan tetap terus sabar mendampingi anak-anak kita tercinta. Oke? Bye-bye. See you.